Halo, selamat malam pemirsa. Banyak kalangan meragukan netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024, apalagi seperti yang kita ketahui putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ikut berkontestasi pada Pilpres mendatang, bersanding dengan Prabowo Subianto menjadi cawapres. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mengawal jalannya pemilu? Masyarakat perlu kiranya berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan Pilpres 2024 demi terciptanya Pilpres yang jujur dan adil serta damai tanpa ada kecurangan di dalamnya. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menjaga Pilpres dari perilaku curang. Bersama saya, Afiani Malik. Menjaga Pilpres dari perilaku curang. Tepat kiranya pengibaratan yang disampaikan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bahwa pemilu 2024 serupa dengan pertandingan sepak bola. Tepat pula dia meminta masyarakat mencermati jalannya pemilu agar sesuai dengan ketentuan. Pemilu dan sepak bola sama-sama kompetisi yang menyedot atensi dan sangat berarti. Sebagai sebuah kompetisi, sepak bola dan pemilu diatur beragam regulasi. Meski begitu, potensi terjadinya pelanggaran, kecurangan, akal-akalan sangat mungkin terjadi. Semua demi menggapai kemenangan, meski terkadang sampai harus mencederai fair play. Sepak bola tak lantas steril dari kecurangan kendati sudah ada wasit dan pengawas pertandingan. Sebaik apapun penyelenggara, seprofesional apapun badan yang menaungi kompetisi, celah pelanggaran juga tetap terbuka. Karena itulah perlu pengawas lain yakni penonton untuk menunjukkan wasit netral atau berpihak, penyelenggara imparsial atau parsial, pemain bermain fair atau curang. Pun demikian dengan pemilu. Sebaik apapun penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, pelanggaran dan kecurangan tetap menjadi ancaman. Apalagi kalau KPU dan Bawaslu kurang baik. Senetral apapun orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yakni Presiden, kecurangan tetap mengkhawatirkan. Terlebih jika Presiden tidak netral, jika orang nomor satu di negeri ini itu punya keberpihakan. Sudah baikkah KPU dan Bawaslu? Harus kita katakan, belum sepenuhnya. Bawaslu misalnya masih penyakitan standar ganda. Dalam beberapa kasus, mereka reaktif, gesit, menyikapi pelanggaran oleh calon tertentu, tapi seolah cacat netra. Ketika kandidat lain melakukan hal yang sama, mereka tegas menindak pelanggaran oleh calon yang tak dekat dengan penguasa, tapi amnesia kepada kontestan dukungan penguasa. Sudah netralkah kepala negara? Secara verbal, Presiden Joko Widodo memang kerap kali menegaskan hal itu. Akan tetapi, sulit dibantah, mustahil disangkal. Realitas yang ada berkebalikan. Joko Widodo bilang tak cawe-cawe, namun beberapa kali dia memperlihatkan cawe-cawenya. Satu lagi, bagaimana mungkin Presiden akan benar-benar netral jika keluarganya ikut menjadi kontestan? Bagaimana bisa rakyat merendah asa? Semua akan baik-baik saja jika proses pencalonan sang putra sulung kesayangan Gibran sebagai wakil presiden saja tak baik. Pemilu, utamanya Pilpres, telah menapaki tahap menentukan yakni penentuan nomor urut pasangan calon. Tahap-tahap selanjutnya akan lebih krusial. Kecurangan dan pelanggaran pun lebih berpeluang. Pada konteks itulah kita lagi-lagi mendesak para penanggung jawab tak lagi melukai tanggung jawabnya. Kita meminta Presiden, pemerintah dan seluruh perangkatnya netral dalam arti sebenarnya. Bukan katanya netral tetapi sebenarnya tak netral. Kita juga mengingatkan para pemain untuk bermain sportif, tidak curang, tidak semaunya. Yang tak kalah penting, kita mengajak masyarakat lebih peduli mengontrol penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Sebarluaskan jika ada kecurangan, viralkan kalau ada pelanggaran. Jangan sandarkan sepenuhnya pengawasan kepada lembaga pengawas.
Jadilah penonton yang berani bersuara, yang sigap berteriak terhadap ketidaknormalan jalannya pertandingan. Sama seperti sepak bola, kalah menang biasa dalam pemilu. Namun, jika kemenangan diraih dengan segala cara, kalau kekalahan diderita karena kecurangan, kita khawatir pemilu akan berkesudahan dengan kekacauan. Disitulah demokrasi dipertaruhkan. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, menjaga Pilpres dari perilaku curang. Dan sudah bersama dengan saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Bang Elman tentu mengikuti bagaimana jalannya proses penarikan nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres kemarin ya, Bang ya? Sangat mengikuti. Seru sekali. Seru. Dan mencemaskan juga. Mencemaskan. Tapi yang menarik, Bang, dari semua pasangan Capres-Cawapres itu, semua menekankan pentingnya pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Memang semua mengatakan itu. Tapi melihat apa yang terjadi di lapangan sepertinya agak berbeda dari panggung politik yang begitu indah dan manis. Bang Elman, itulah yang kejadian di lapangan itu yang membuat masyarakat masih belum 100% yakin bahwa pihak yang harusnya netral bisa bekerja dengan netral dan profesional. Itu kan panggung depan kan. Panggung belakangnya kan nggak tahu. Harus dibuktikan lagi kan. Dan jangan lupa efek daripada MK kemarin itu sangat menggelisahkan masyarakat sampai hari ini. Mereka tidak percaya MK aja bisa intervensi lah. Intervensi, gitu ya? Apalagi yang ini. Jangan lupa ya Mbak Fia. Memang nanti mungkin tidak ada pernyataan secara tegas dukung anak saya misalnya gitu kan, nggak akan. Tetapi kan keinginan dukungan itu kan cukup simbolik aja kan. Jangan lupa seluruh kepala daerah ini kan pejabat. Ya. Pejabat ini kan juga ingin mendapat penilaian positif, apresiasi dari atasannya. Dia juga berharap dia dianggap berprestasi dalam 14 Februari akan datang. Jadi dari situ saja memang sudah ada yang diuntungkan. Jadi dari harapan dari pejabat kepala daerah ini, dari harapan daripada ASN, dari harapan daripada mungkin juga yang di TNI Polri juga begitu. Memang nggak ada pernyataan dukung, tapi mereka juga bisa membaca keinginan siapa untuk siapa. Maksud misalnya atau minimal jadi peluang untuk cari muka dan cari usaha lah gitu itu ya. Peluang cari muka itu. Nanti dia kan ingin juga naik jabatan. Ingin jadi pangdam, ingin jadi apa, ingin jadi ini ingin jadi pejabat kepala daerah ini, ingin juga menjadi dirjen apa segala kan begitu kan. Nah, itu yang bacaan kita secara simbolik ini yang sulit dibuktikan. Yeah. Jadi ini permainan nanti ke depan ini tidak ada permainan pernyataan tertulis tidak, tapi cukup mendehem aja. Sudah bisa dipahami apa maksudnya. Jadi misalnya pejabat gubernur misalnya kan, mendehem kepada pejabat wali kota, kepada pejabat bupati, oh ini pasti apa gitu kan. Jadi inilah sebetulnya yang kita harapkan, kejujuranmu di mana gitu kan. Jadi kalau ASN, pejabat kepala daerah ini dari TNI Polri ini tidak ada niatan untuk jujur, demikian juga dari Presiden Jokowi tidak ada niatan untuk jujur, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa mewujudkan pemilu yang jurdil. Oke, nah analogi yang dipakai oleh Gus Muhaimin Iskandar gitu adalah seperti kompetisi sepak bola. Kita putarkan lalu kita bahas usai jeda. Usai satu ini kita putarkan dulu. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan.
Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Baik, bagaimana kita akan bahas usai jeda, termasuk yang menarik adalah ketika Caimin mengatakan ini sudah menggunakan diksi wasit dan pemain nakal. Bagaimana urusan wasit dan pemain nakal ini dan akan dilaporkan kemana? Termasuk seperti apa partisipasi dari masyarakat. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, Bang Elman, tadi kan sempat kita dengarkan bersama cuplikan statement dari Gus Imin yang mengatakan pemilu itu seperti permainan sepak bola. Bahkan Gus Imin meminta jika ada yang curang, foto lalu viralkan, laporkan ke wasitnya. Jika wasitnya yang curang juga kita laporkan ke FIFA alias lembaga tertinggi gitu. Nah tadi Bang Elman mengatakan ada ASN, TNI Polri yang harusnya netral, Presiden juga harusnya netral. Salah satu yang juga dinantikan kenetralan adalah penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Sejauh ini bagaimana Bang Elman melihatnya? Ya, selalu kan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, penyelenggara pemilu ini kan seringkali juga main mata kan. Dia ya bukan menuduh ya, tapi seringkali ada perasaan dari masyarakat seolah-olah dia hanya berpihak kepada yang berkuasa kan, seolah-olah gitu kan. Mudah-mudahan atau calon tertentu lah gitu. Calon tertentu lah, ya kan. Mudah-mudahan anggapan ini tidak benar ya. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini, menurut saya sih sama aja. Sama dengan keluhan-keluhan ada baliho partai tertentu ya, diturunin. Betul. Diapakan apa disiantar, ya, diturunkan oleh Satpol PP gitu, Bang. Kan. Dan selalu Bawaslu ataupun KPU bilang, lah kita mau cek dulu. Masuk kita mudah lihat, apalagi mau dicek. Bahkan sudah viral Bang itu. Sudah viral gitu kan. Dia masih bilang kita mau selidiki dulu, kita cari buktinya gitu kan. Dari pernyataan-pernyataan itu yang membuat masyarakat tidak punya harapan. Termasuk juga penolakan ketika salah satu kandidat ingin menggunakan area publik untuk bersilaturahmi juga kan sempat terjadi kan Bang? Sempat terjadi, ya kan. Jadi penolakan itu yang membuat masyarakat tidak terlalu banyak berharap. Oleh karena itu tentunya harapan kita hanya tinggal kepada, katakanlah misalnya tiba-tiba ada gerakan 1 juta kamera misalnya kan. Atau katakanlah 2 juta kamera di seluruh Indonesia yang bergerak. Terus ada mata-mata rakyat yang nggak pernah tidur gitu kan. Nah, ini jadi sebetulnya yang kita harapkan sekarang tinggal pengawasan dari swasta. Yaitu rakyat. Jadi gerakan kawal pemilu ini bisa tumbuh dari mana saja dan tanggung jawab bukan hanya penyelenggara ya Bang. Masyarakat justru malah bisa memiliki partisipasi yang aktif. Saya justru berharap banyak dari masyarakat. Perkara potretan dari 1 juta kamera ini nanti juga tidak digubris, itu soal lain. Tapi seperti yang dikatakan oleh Cak Imin tadi itu, kita teriakin, kita permalukan, ini loh pemain curang loh, ini loh wasit menjadi pemain, gitu kan. Ini kan saya pikir pernyataan dari Cak Imin itu bukan pernyataan yang tiba-tiba, itu kan pernyataan yang memang sudah dari lubuk hati dan ini sudah itu warning ya Bang? Oke, baik Bang. Apakah kemudian juga situasi itu ditangkap oleh netizen? Nanti kita akan bahas juga seperti apa tanggapan dari netizen. Pemirsa usai jeda tetaplah bersama kami.
Ya, baik Bang Elman juga pemirsa, ini kami tampilkan dari aplikasi X Metro TV, polling yang kami lakukan. Peran serta masyarakat untuk memviralkan pelanggaran, bisakah mengurangi kecurangan dari pemilu? Netizen 79% mengatakan iya, itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi kecurangan, diviralkan pelanggaran ini gitu. Viralkan berarti kan diberikan kepada media atau diupload ke media sosial gitu Bang. Tapi bagaimana ini Bang jika ternyata ada pihak-pihak yang nggak mau pelanggarannya muncul, lalu melakukan intimidasi dan lain-lain. Seperti apa bisa jadi intimidasi, persekusi, harusnya lapor kemana dan bagaimana kita melindungi mata masyarakat yang tadi Bang Elman katakan 1 juta atau bahkan 10 juta kamera. Ya mohon maaf ya Pak Pia, tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, kepada ASN, kepada TNI Polri, sebetulnya tidak terlalu bagus sekarang ini. Tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu saya sih menyarankan pemerintah, presiden perlu membentuk Satgas Netralitas. Dan Satgas Netralitas ini yang kita bisa percaya sampai hari ini satu-satunya hanya kalau Satgas Netralitas ini dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Mohon maaf, hanya Maruf Amin lah yang saat ini bisa kita percaya dia pasti netral. Dia tidak akan berpihak gitu. Dia hanya berpihak bagaimana pemilu itu berjalan demokratis, jurdil. Siapapun yang menang, wakil presiden ini tidak mempersoalkan. Yang penting jurdil, demokratis. Jadi satu pintu pelaporan dan pengawasannya. Pokoknya di luar penyelenggara. Di luar penyelenggara kan, mohon maaf, kalau hanya mengandalkan penyelenggara pasti lama. Iya. Dan mungkin baru nanti dibuktikan setelah berminggu-minggu setelah itu mungkin viral. Setelah hasil pemilu diumumkan. Nah, oleh karena itu kita minta yang mimpin Satgas ini adalah Wakil Presiden. Wah, akan kuat kan? Jangan Kapolri, jangan Jaksa Agung, jangan Panglima TNI, langsung dipimpin Wakil Presiden, orang nomor 2 di Republik ini. Dan orang yang kita percaya hari ini ya Wakil Presiden. Wakil Presiden. Mohon maaf, yang lain. Itu saran lah minimal dari Bang Elman ya, supaya ada bisa semua menjaga sesuai dengan harapan pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Terima kasih banyak Bang Elman untuk diskusi kita dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi besok malam. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.